Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Saya itu benar-benar dilema ya sobat-sobat tanduran, karena namanya juga petani pemula yang sekarang itu baru sibuk-sibuknya mengerjakan hal lain. Jadinya saya tidak sempat ya untuk aplikasi yang kemarin sobat-sobat tanduran berikan pada saya. Dan inilah kondisinya sekarang, jahenya seperti ini ya. Ternyata itu untuk merawat jahe merah itu sangat sulit ya sobat-sobat tanduran. Karena ketika curah hujan tinggi itu menyebabkan daunnya itu jadi seperti ini ya. Daunnya itu mulai mengering seperti ini. Diawali dengan tanda bintik-bintik seperti ini ya. Bintik-bintik seperti ini lalu nanti menjalar penuh dan akhirnya itu mati ya. Karena ini kemarin saya dapatkan informasi katanya tuh karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan pH tanahnya lembab, ataupun karena kelembabannya yang sangat tinggi itu membuat daun-daun itu berjamur ya. Sebenarnya ini saya sudah ada solusi untuk prakteknya, tetapi belum saya lakukan. Nanti kalau sudah saya lakukan dan hasilnya memuaskan, nanti akan saya updatekan. Karena untuk video kali ini memang saya khususkan untuk melihat hasil sebelumnya ya. Sebelumnya itu seperti apa, nanti sesudahnya seperti apa. Padahal jahe merah ini awalnya sangat subur ya, dan sangat tinggi sekali karena memang minim perawatan jadinya seperti ini. Dan terus terang untuk penanaman jahe merah ini sangat sulit ya sobat-sobat tanduran semua. Kenapa kok bisa sangat sulit ya? Rentang sekali ya terkena penyakit. Saya kurang tahu jahe merah ini asli produk Indonesia atau didapatkan dari luar negeri, saya belum tahu ya. Bagi yang pernah memahaminya, pernah belajar, silahkan kita nanti sharing bersama di dalam kolom komentar. Kemarin itu jahe merah ini pertama kali muncul tuh harganya sangat fantastis ya sobat-sobat tanduran. Sampai ya puluhan ribu harganya per kilonya. Dan saya mendapatkan bibit ini kan saya dapatkan dari rimpang ya. Ternyata kalau menanam jahe itu saya sarankan pakailah rimpang saja ya, daripada pakai jahe yang cabutan. Alasannya ya simpel ya, karena kalau pakai rimpang itu nanti tumbuhnya cepat sekali dan cukup besar ya. Bahkan ini sampai tingginya segitu ya. Ya, harganya kemarin itu sudah cukup anjlok ya sobat-sobat tanduran. Awal itu saya dapatkan bibit itu harganya masih di kisaran ya 20 ribu, 20 ribuan per kilo. Lalu saya tunggu, ternyata harganya semakin anjlok ya sobat-sobat tanduran. Dan terakhir kemarin saya dapat jahe merah itu harganya hanya 6.500 per kilo. Padahal kalau harga 6.500 itu per kilo itu saya dapatkan dari penjual ya. Coba kita bayangkan kalau itu dari petani harganya berapa. Pasti di bawah harga itu. Dan harganya pun sangat jauh ya. Karena prosesnya dari petani terus ke tengkulak, terus ke penjual. Itu masih prosesnya cukup panjang sekali. Harganya sangat murah ya, 6.500. Saya kurang tahu ya, apakah gara-gara ini kebutuhan produksinya cukup banyak menyebabkan jahe merah ini harganya cukup murah atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi terus terang sangat murah sekali. Dan kalau mau ditanam pun saya juga masih was-was ya sobat-sobat tanduran. Melihat kondisi jahe merah yang ada di sekitaran saya ini, kondisinya seperti ini. Nanti kita lihat yang ada di sebelah sana ya, muter sana. Kondisinya seperti apa. Kalau yang sini ini tidak begitu banyak terkena sinar matahari, tetapi pertumbuhannya masih cukup sangat bagus walaupun seperti ini ya. Ini sebenarnya pengen sekali saya rawat, tapi memang kesibukan saya. Saya setiap hari pergi pagi pulang sore, hanya ada waktu libur itu Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu pasti saya ada kegiatan lain yang tidak bisa mengharuskan saya untuk merawat. Endingnya ya bisanya hari Minggu pun hanya saya bisa buat konten seperti ini ya sobat-sobat tanduran. Ya pengalaman saja intinya. Sebenarnya tuh di sini saya pengen menggambarkan pada sobat-sobat tanduran, petani itu sangat sulit sekali ya. Ya namanya petani itu memang harus betul-betul rajin ya.
Kalau seperti saya ini petani pemula yang sekarang merawat ini terus nanti ganti pergi kemana, ya hasilnya seperti ini. Hasilnya tetap kurang bagus. Jadinya kalau memang memutuskan untuk jadi petani, tetap saran saya ya tanamannya tuh harus dirawat benar-benar agar tidak seperti ini ya. Baik, sekarang kita jalan-jalan dulu, lihat kondisinya seperti apa sambil saya terangkan ya. Nah, di sini ini yang kebanggaan saya kemarin. Ya kalau kebanggaan ya namanya masih tinggi ya. Masih tinggi, ini bagus juga, tapi ujungnya seperti itu udah hancur. Kemarin saya juga nih ada bunga ya, bunga dari jahe. Bunga dari jahe merah. Saya juga baru tahu sekarang kalau ini bibit jahe merah yang sebelumnya saya dapatkan dari rimpang, tetapi rimpangnya kurang maksimal ya. Kalau ini tidak tumbuh ya tidak masalah ya, namanya juga kita berproses. Lalu ini sebenarnya rimpangnya tuh cukup bagus sekali ya sobat-sobat tanduran, tetapi ya kondisi bagian atasnya yang cukup mengecewakan kalau menurut saya. Nah ini kita lihat sebelah sana. Nah itu daunnya mulai menguning ya, coba kita dekatkan. Daunnya itu cukup menguning ya. Nih di sebelah sini malah bahkan sampai mati ya, karena kalau saya ingat-ingat itu di bagian ini merupakan asal mula terjadi pembusukan ya. Bahkan ini sudah busuk di batang. Saya kurang tahu hasil rimpangnya seperti apa. Coba kita cek ya, rimpangnya apakah masih bagus. Sepertinya ya namanya busuk batang ya tahu sendiri sobat tanduran. Ini sampai seperti ini sudah tidak ada hasilnya, ini tidak ada harapan. Coba ini tidak ada harapan ya, tersisa sedikit sekali rimpangnya. Semoga masih bisa tumbuh. Kita benamkan lagi, semoga masih bisa tumbuh ya, walaupun saya tidak, harapannya kecil sekali bisa tumbuh. Coba yang ini saya bongkar saja lah ya, cek. Ternyata masih cukup keras ya, hanya ada beberapa poin saja yang hancur busuk ya. Nih busuk seperti ini. Ini buat pengalaman kita bersama ya sobat tanduran. Hasilnya seperti ini memang harus dirawat, jangan sampai terjadi busuk batang seperti ini. Ini cabut saja lah yang busuk batang biar tidak meremen ya. Ini sebenarnya bagus ya ini. Tapi ya mau gimana lagi, sebenarnya belum waktunya kita panen ya, karena ini usianya tergolong masih cukup muda sekali ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, tapi ya kita baru sibuk dengan hal yang lain. Namanya manusia hidup itu kan butuh pemasukan yang di perut maksudnya. Makanya mau tidak mau harus kita tinggalkan sesuatu yang ya seperti inilah hasilnya. Coba kita lari lagi ke sebelah sini ya, kita pindah. Ini juga sama ya sobat tanduran. Wow, oh ini sampai keluar jalur yang ini, saya baru tahu. Nah ini keluar jalur, tapi ya tidak masalah ya, semoga bisa tumbuh maksimal. Harapan saya seperti itu, karena sayang sekali ya sobat tanduran, kita sudah nanam ya modalnya cuma sedikit sih. Kalau saya kira-kira ini paling 2 kilo ya, dari ujung sana sampai di belakang saya itu paling modal 2 kilo. 2 kilo pas di harga 15.000 kalau tidak salah. Harapannya sih kemarin bisa panen gitu di bulan 5 ya, bentar lagi padahal. Tapi ya mau gimana lagi, kondisinya seperti ini. Yang punya solusi gitu ya, tapi jangan obat-obatan kimia, obat-obatan yang sederhana saja, obat-obatan organik. Kita bisa diskusi bersama ya sobat tanduran. Nah kelemahan kalau jahe kan seperti ini ya, entah kalau jahe yang biasa ya, jahe emprit atau jahe gajah itu akan seperti ini atau tidak, saya kurang tahu. Kalau ini jahe merah jadi seperti ini. Kalau kita bandingkan ke ini ya, nih lengkuas ini masih bisa hidup ya,
Walaupun samping kanan kirinya ada jahe yang mulai ambruk dalam artian mulai hancur ya, terserang hama. Kalau saya kira ini jamur ya, karena curah hujan yang tinggi menyebabkan daun ini menjadi lembab. Kalau daun ini lembab terus kena sinar matahari, saya kira terbakar, kemungkinan seperti itu. Kalau dibilang ini kelebihan unsur hara, terus terang selama saya tanam jahe merah ini saya belum pernah kasih pupuk di dalam polybag itu, kecuali pupuk ketika saya mengembangkan media tanam, kecuali itu. Sisanya saya tidak pernah main pupuk sama sekali, hasilnya seperti ini. Kalau dibilang tinggi ya tingginya bagus, tapi kalau untuk kualitas dari jahenya saya kira ya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Nah ini juga bahkan ada cacing-cacing yang sudah masuk ya. Saya jadi ingat video saya yang 1 tahun yang lalu. Nanti coba saya buatkan lagi saja video saya seperti apa. Dan yang sebenarnya unik bagi saya itu adalah ini ya, sobat tanduran. Bunga-bunga dari jahe merah. Ini fungsinya untuk apa saya juga masih kurang tahu. Fungsinya buat apa kalau di jahe merah. Kalau yang paham bolehlah kita diskusi sejenak ya untuk jahe merah nanti seperti apa. Oke, seperti itu dulu ya sobat tanduran. Pada sayang sekali ya, tingginya tanaman sudah segini, tetapi ya mau gimana lagi. Semoga nanti bisa terselamatkan dan hasilnya sesuai harapan. Oke, videonya saya tutup dulu. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.